Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Witri Dalimah, NIM 118202024, jurusan Pendidikan Agama Islam 5F, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati Bandung. Dalam video ini, saya akan memberikan penjelasan mengenai langkah-langkah dalam menganalisis data dan membuat grafik dengan menggunakan Microsoft Excel. Video ini diperuntukkan untuk memenuhi UTS mata kuliah ICT PAI yang diampu oleh Bapak Oban Sobandi dan Bapak Asep Andi Rahman MAG. Berikut merupakan tutorialnya. Nah, langkah pertama dalam mengolah data nilai dengan menggunakan Microsoft Excel, yang pertama kita siapkan data dari siswa terlebih dahulu, seperti yang telah saya siapkan seperti ini. Di sini ada identitas siswa, peserta, nilai tugas, UTS, dan UAS. Nah, yang akan kita cari menggunakan Microsoft Excel ini adalah nilai akhir, nilai terkecil, terbesar, nilai rata-rata, dan rankingnya. Nah, yang pertama, cara untuk menentukan nilai akhir ini menggunakan rumus yang dimana rumus ini ditentukan oleh pengolah data. Nah, di sini saya menggunakan rumus nilai akhir, yaitu tugas ditambah UTS ditambah UAS lalu dibagi 3. Nah, langsung saja kita ke sel nilai akhir dengan menggunakan rumus sama dengan, lalu kita klik sel tugas, tambah TS, ditambah UAS, lalu dibagi 3. Nah, untuk menghindari kesalahan dalam perhitungan dengan menggunakan Microsoft Excel, kita tambahkan tanda kurung di sini, lalu di bagian akhir ini. Nah, lalu kita klik Enter. Nah, untuk melihat nilai akhir siswa yang lain, kita tinggal tarik ke bawah, seperti ini. Nah, lalu muncul nilai akhir dari siswa yang bernama Anissa, Bunga, Cinta, Dahlia, dan Erika. Lalu, untuk melihat nilai terkecil dengan menggunakan rumus sama dengan NIM, kita kasih tanda kurung, lalu kita blok sel tugas, kita kasih tanda kurung lagi dan enter. Nah, ini merupakan nilai terkecil. Lalu, untuk menentukan nilai terbesar, kita klik sama dengan, kita kasih tanda kurung, lalu kita blok tugas, kasih tutup kurung. Nah, jika tadi nilai terkecil menggunakan rumus min, maka nilai terbesar kita menggunakan rumus max, seperti ini. Enter. Nah, untuk nilai rata-rata menggunakan rumus sama dengan, lalu kita ketik average, kasih tanda kurung, kita blok lagi, kasih tanda kurung, lalu enter. Nah, ini merupakan nilai rata-ratanya. Lalu kita bisa langsung tarik ke samping. Nah, ini. Nah, agar sama, kita klik ini. Nah, ini merupakan nilai terkecil, nilai terbesar, dan nilai rata-rata. Nah, selanjutnya kita tentukan rankingnya.
Caranya yaitu dengan kita klik sama dengan, lalu rank, kasih tanda kurung, lalu kita ikuti perintah yang muncul di sini. Kita klik nilai akhir dari Anissa terlebih dahulu. Lalu karena di sini perintahnya menggunakan tanda titik 2, lalu kita klik tanda titik 2. Lalu ref ini merupakan nilai akhir dari semua siswa. Kita kasih tanda kurung. Nah, agar menghindari kesalahan dalam penentuan ranking yang sama, kita blok ini. Nah, lalu tekan F4. Nah, seperti ini. Lalu kita enter. Nah, jadi siswa yang bernama Anissa memperoleh ranking kedua. Lalu kita tarik ke bawah. Nah, kita telah bisa melihat siapa ranking yang pertama sampai ke 5. Nah, itu merupakan cara mengolah data nilai dengan menggunakan Microsoft Excel. Nah, setelah kita tadi mengolah data nilai siswa dengan menggunakan Microsoft Excel, selanjutnya kita akan membuat grafik di Microsoft Excel. Nah, biasanya sebagian orang jenuh dalam melihat data seperti ini. Nah, dengan adanya grafik membuat orang lebih mudah dalam memahami data karena bentuk grafik lebih menarik dan mudah dipahami. Nah, langkah yang pertama kita siapkan data yang akan kita buat menjadi grafik. Nah, di sini saya telah mempersiapkan data siswa SMA Negeri 26 Bandung periode 2016 sampai 2020. Nah, lalu kita blok bagian yang akan kita buat grafik. Lalu kita ke menu Insert, pilih bagian Chart. Nah, di sini merupakan macam-macam desain grafik yang bisa kita gunakan. Nah, di sini saya akan memilih kolom grafik yang ini. Nah, seperti ini. Nah, lalu grafik ini merupakan grafik yang belum sepenuhnya selesai. Kita harus mengedit atau memperjelas agar grafik ini terlihat sempurna sesuai dengan data yang telah kita siapkan tadi. Lalu kita pilih bagian select data. Nah, lalu kita edit. Kita sorot bagian tahun untuk memperjelas bagian horizontal ini. Nah, ini kan sudah jelas, kita klik OK. Nah, seperti ini. Lalu, kita rubah judul grafik menjadi misalnya data siswa SMA Negeri 26 Bandung. Nah, untuk lebih memperjelas lagi, kita klik grafiknya seperti ini. Nah, kita pilih opsi ini. Lalu ini ada Axis Titles untuk judul, bagian vertikal dan horizontal agar lebih jelas orang dalam membaca grafik tersebut. Misalnya, ini merupakan keterangan tahun. Lalu ini merupakan jumlah. Nah, seperti ini. Lalu kita juga bisa menambahkan
dengan memilih opsi data labels. Nah, seperti ini, ataupun yang lainnya. Nah, saya akan menggunakan ini. Nah, seperti ini. Nah, jika kita ingin merubah warna grafik ini, kita bisa mengklik insert. Kita bisa klik dulu ini, lalu pergi ke opsi format. Nah, di sini kita bisa memilih warna yang kita inginkan. Misalnya saya merubah menjadi warna merah. Nah, seperti ini. Nah, grafik ini sudah selesai, dan jika kita ingin memindahkan grafik ini, kita pilih ke bagian desain, lalu kita pilih move chart. Kita pilih ini, sheet baru, kita klik OK. Nah, maka grafik telah pindah ke sheet baru seperti ini. Nah, demikian cara mengolah data nilai dengan menggunakan Microsoft Excel dan membuat grafik dengan menggunakan Microsoft Excel. Semoga video yang saya berikan ini bermanfaat, dan mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.